Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak sekalian, semoga kabar kalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Salam semangat untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar SBDP dan matematika. SBDP kita akan pelajari tentang mosaik, dan untuk matematika kita akan belajar tentang pembagian dengan cara bersusun pengurangan berulang dan cara bersusun pendek. Nah, oleh karena itu mari kita ikuti penjelasan dari Ibu. Nah, ini adalah pembelajaran subtema 4 yang kita pelajari hari ini, pertumbuhan dan perkembangan hewan, muatan, matematika, dan SBDP. Ini pembelajaran muatan SBDP. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mosaik. Mosaik itu adalah suatu teknik membuat karya seni rupa 2 dimensi, yaitu dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan merekatkan dengan lem sehingga membentuk suatu gambar yang telah kita buat dalam suatu pola kertas. Nah, itu adalah suatu teknik mosaik. Jadi intinya kita adalah menempelkan benda yang berukuran kecil atau beberapa potongan dengan mengikuti pola gambar yang kita buat atau pola gambar yang sudah ada contohnya. Nah, bahan mosaik ini bisa terdiri dari bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam yang digunakan untuk membuat mosaik itu misalnya daun, cangkang telur, lalu seperti biji-bijian. Nah, itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat atau yang ditempelkan dalam pola mosaik. Nah, misalnya di sini kalian lihat potongan daun pun bisa digunakan untuk membuat bahan alam untuk menempel pada pola mosaik. Nah, ini adalah contoh bahan alam, yaitu tadi biji-bijian. Tadi sebelumnya juga ada bahan buatan, yaitu seperti kain atau kertas. Itu bisa kita juga gunakan dalam membuat mosaik. Kertasnya dengan cara dipotong-potong seperti pada gambar yang tadi atau slide yang sebelumnya. Sedangkan manik-manik dalam gambar ini atau slide ini adalah termasuk bahan buatan. Jadi kita juga bisa menempelkan manik-manik kecil yang terdapat biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita tempelkan pada pola-pola mosaik. Sehingga pola mosaik itu akan terlihat indah karena akan terdiri dari bahan-bahan yang kita tempelkan tadi, dari bahan alam, bahan buatan, sehingga akan menjadi karya seni rupa 2 dimensi yang indah. Berikut ini adalah contoh bahan buatan, yaitu pecahan keramik. Nah, biasanya kalau yang membuat mosaik dengan pecahan keramik ini, kita harus benar-benar menggunakan potongan keramik yang ukurannya sama sehingga nanti akan membentuk pola yang indah. Bisa juga pola keramik atau potongan keramik itu kita pecahkan dengan ukuran yang berbeda, tetapi kita juga harus hati-hati saat memecahkan keramik itu, membutuhkan alat yang harus kita gunakan agar keramik itu bisa menjadi suatu pecahan-pecahan kecil yang digunakan untuk ditempelkan pada pola yang ada pada gambar, sehingga tadi disebutkan akan menjadi sebuah karya seni rupa 2 dimensi mosaik yang indah. Berikut adalah contoh-contoh atau langkah-langkah saat kita membuat
karya mosaik, yang pertama itu kita membuat sketsa dulu, menggambar dulu dalam kertas. Apa yang akan kita pikirkan dalam pola itu? Apakah kita akan membuat bunga? Apakah kita akan membuat tema hewan, atau rumah, atau pemandangan? Nah, itu akan kita buat dahulu di sebuah kertas. Kita gambar dulu sketsanya. Setelah langkah selesai, pertama, lalu kita yang kedua adalah menggunting bahan atau potongan-potongan kecil, baik bahan buatan atau alam yang kita siapkan. Jadi digunting kecil-kecil, dipotong-potong. Setelah selesai, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu adalah langkah ketiga, yaitu menempelkan potongan-potongan tersebut pada pola atau sketsa gambar yang ada, sehingga akan membentuk pola gambar yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan belajar tentang matematika, yaitu pembagian bilangan. Nah, pembagian bilangan kita bisa gunakan dengan dua cara. Nah, pertama nanti kita akan belajar tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, berikut adalah pembagian dengan cara pengurangan berulang. Misalnya kita punya 12 batang bunga mawar. Nah, dalam vas bunga itu, bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas yang sama banyak. Maka, berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Jadi, setiap satu vas itu ada berapa isi bunga. Karena ada dua vas yang akan diisi, maka harus sama bagiannya. Maka kita harus menyelesaikan banyak bunga di setiap vas. Tadi ada 12. Nah, 12 dibagi 2 karena terdiri dari 2 vas. Maka hasilnya kita akan peroleh dengan cara menggunakan pengurangan berulang. Kita tulis. Jadi yang pertama kita tulis dulu banyaknya bunga. 12 kita kurangi dengan angka 2 yang nanti akan hasilnya habis dikurangkan hasilnya 0. Nah, di sini kalian lihat 12 dikurangi 2, 2-nya ada sebanyak 6. Nah, maka ini 12 dikurangi 2, dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, dan kurangi 2, maka hasilnya 0. Seperti yang tadi Ibu bilang. 12 ini akan dikurangi angka 2 dengan banyaknya angka 2 sebanyak 6 yang akan menghasilkan angka 0. Nah, setelah menghasilkan angka 0 itu, maka kita akan tahu banyaknya angka 2 itu berapa. Nah, kalau sudah tahu banyaknya angka 2 itu 6, maka berarti hasil 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, ada 6 kali pengurangan yang berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Itu cara pembagian dengan pengurangan berulang. Cara yang kedua adalah dengan pembagian dengan cara bersusun atau bersusun ke bawah, dengan contoh seperti pada slide di gambar ini. 64 dibagi 4. Maka kita harus membuat dulu hitungannya. 64 dibikin garis seperti ini dan dibagi 4. Nah, yang pertama, angka 6 ini sebagai puluhan dengan angka 4. Nah, 60-an dibagi 4 sama dengan 1 puluhan sisa 2 puluhan. Nah, maksudnya adalah 60. Jadi 64 ini angka terdekat dengan angka 6 adalah 4. Maka sama aja 4 kali 1. Maka hasilnya 4. Kita tulis 4. Nah, karena tadi 4 kali 1, maka satunya kita tulis di sini. Lalu 66 kurangi 4. Kita tulis 2, turunkan. Lalu angka 4 ini kita turunkan, maka 24 hasilnya.
Nah, angka 24 ini adalah 4 kali berapa? Kita cari perkaliannya. 4 kali berapa? Nah, maka akan ketemu 4 kali 6. Kalau sudah ketemu 4 kali 6 adalah 24, maka kita tulis di sini juga 24. Maka angka 4 kali 6-nya tadi, yang 6 kita tulis di atas sini. Maka akan ketemu hasilnya 64 dibagi 4 adalah 16. Jadi seperti itu caranya untuk menghitung cara bersusun dalam pembagian. Kalian juga bisa lihat dengan keterangan yang ada di samping ini. Maka nanti kalian akan bisa memahami. Baiklah anak-anak, itu penjelasan dari Ibu hari ini yaitu tentang materi SPDP, mosaik, dan matematika tentang pembagian. Semoga apa yang Ibu ajarkan kalian pahami dan kalian mengerti dan bisa kalian pelajari kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Terima kasih, salam sehat selalu dan terus semangat, tidak bosan-bosan untuk terus berlatih dan belajar. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih anak-anak, selamat siang, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.